Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abu Musa semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ijlalillahi taala, sesungguhnya di antara cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ikrama dzisyaibah, memuliakan orang yang beruban. Jadi memuliakan orang yang beruban, dzisyaibatil muslim, memuliakan orang muslim yang sudah beruban. Maka kalau kita ingin mengagungkan Allah, salah satu caranya adalah muliakanlah orang yang sudah beruban, hargai. Kalau bicara, berikan kesempatan bicara terlebih dulu. Kalau menyajikan makanan minuman, berikan yang terlebih dahulu. Di antara cara memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan memuliakan orang yang sudah beruban. Alhamdulillah yang hadir di sini kalau dilihat belum banyak yang beruban. Sehingga ketika membagikan sesuatu tidak perlu melihat ini mana yang beruban, karena ini rata-rata belum beruban ya. Baik. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa hamilil Quran, dan kepada orang yang membawa Al-Qur'an, maksudnya yang hafal Al-Qur'an. Jadi yang hafal Al-Qur'an meskipun dia muda, dia juga dimuliakan. Jadi muliakan yang sepuh, yang tua, muliakan para orang-orang yang hafal atau penghafal Al-Qur'an, ghairil ghali fihi, penghafal Al-Qur'an yang tidak berlebih-lebihan, yang tidak melampaui batas. Maksudnya bagaimana? Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dianjurkan bagi kita untuk memuliakan penghafal Al-Qur'an yang tidak melampaui batas. Artinya Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam baca Al-Qur'an tidak talhin, tidak lahan, tidak artinya ketika kita membaca Al-Qur'an ini sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak takalluf, tidak memaksakan diri dan seterusnya. Wal jafi anhu, demikian pula orang-orang yang hafal Al-Qur'an tetapi dia meninggalkan membacanya. Artinya kita muliakan penghafal Al-Qur'an yang tidak berlebih-lebihan dan tidak meninggalkan membacanya, sehingga hafal Al-Qur'an tapi tidak menjadikan Al-Qur'an tersebut menjadi kebiasaan dirinya di dalam membacanya. Maka Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara cara kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada penghafal Al-Qur'an, orang yang hafal Al-Qur'an, muliakan. Tentunya ketika dia masih istiqomah dengan Al-Qur'annya. Karena banyak mantan-mantan penghafal Al-Qur'an. Dia meskipun hafal Al-Qur'an tetapi kemudian kosong dari Al-Qur'an karena sibuk dengan aktivitas dunia, karena sibuk dengan pekerjaan dan seterusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut wal jafi anhu, dan bukan orang yang kosong dari Al-Qur'an. Wa ikramadzis sultan, wa ikramadzis sultan, dan memuliakan penguasa al-muqsit yang adil. Jadi di antara cara kita mengagungkan Allah, di antaranya adalah memuliakan penguasa yang adil. Kalau kontak kita sebagai wong cilik ya, Pak RT, Pak Dukuh, enggak usah dhuwur-dhuwur karena pergaulan kita tidak dhuwur-dhuwur ya. Pergaulan kita sebatas kepada RT, Dukuh, Lurah. Bahkan ketemu anggota DPR pun jarang gitu kan. Ketemu apalagi camat, durung mesti setahun pisan. Pemeneh ketemu bupati, gubernur, pemeneh presiden. Sehingga di sini ketika kita ketemu dengan orang-orang yang punya kuasa, punya kewenangan dari aparatur pemerintah, maka hendaknya kita muliakan.
Dan Nabi mengatakan wa ikrama dzis sultanil muqsid, memuliakan penguasa pemimpin yang adil. Maka kalau Pak RT datang ya disambut, dimuliakan, dihargai. Bukan RT-nya datang malah dicuekin. Atau dukuhnya hadir ditemani. Nah, ini diantara cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam ternyata juga mengajarkan kepada kita untuk bisa nguwongke. Kalau coro Jugjani itu nguwongke. Bagaimana kita nguwongke orang yang sudah beruban, bagaimana kita nguwongke orang yang ahli di dalam ilmu Al-Qur'an, ilmu agama. Kita juga nguwongke bagaimana mereka orang-orang yang duduk di pemerintah. Maka disinilah kita sebagai umat Islam diajarkan untuk memuliakan ulil amri. Ulil amri di situ menyangkut para ulama dan para umarok, menyangkut para ulama dan para umarok.